tema kita adalah transformasi digital. Oke. Tentu tujuan dari transformasi digital ini itu salah satunya kita nantinya arahnya ke operational excellence. Terutama tentu Mbak Ica pernah dengar AI ya. Ada satu pekerjaan yang harus ditempuh dengan beberapa step, kita sederhanakan menjadi satu step gitu. Portland, semen. Nah, apa nih Pak? Lupa. Hai Partnership, akhirnya kita ketemu lagi di segmen program Sitkom SID Communication bersama our special guest kita ada Bapak Abidin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sepertinya ceria sekali ya Pak hari ini. Sudah semangat menyapa Partnership kita, betul? Betul sekali. Baik. Kalau kita berbicara tentang Sitkom atau SID Communication nih Pak, hari ini tema kita menarik. Karena hari ini tema kita adalah transformasi digital. Oke, menarik sekali itu untuk dibahas ya. Menarik sekali, betul. Saya sebagai generasi muda ini juga tertarik Pak dengan topik kita pada kesempatan kali ini nih. Iya, saya juga masih generasi muda. Oh iya kan kita sama ya Pak ya, betul. Partnership, tahu nggak sih kenapa tim Sitkom ini menghadirkan beliau, Bapak Ahmad Abidin, di acara Sitkom kali ini? Beliau ini adalah seseorang yang berpengalaman kerjanya ini banyak hal, di bidang banyak hal nih. Yang pertama ada audit, ada accounting, dan juga tim digital. Betul ya Bapak? Betul sekali. Betul. Tapi yang membuat saya penasaran nih Pak, sebenarnya passionnya ini di bidang yang mana ini Pak? Kok banyak sekali pengalaman kerjanya ini? Ya sebenarnya gini, kalau kita di SID itu kan harus bisa banyak hal ya. Artinya kita terus mempelajari banyak hal juga. Tapi kalau kita bicara passion ya, memang background pendidikan saya accounting. Tapi kalau di audit, kemudian teknologi atau saya sebutnya sebagai sistem informasi juga, itu saling berkaitan. Jadi selama saya juga di audit, juga implementasinya juga di bidang accounting. Apalagi ketika saya di accounting dan sebagai tim digital, kan di accounting ini ya kita banyak mencatat, ngontrol transaksi dan lain-lain. Dan justru kita punya pandangan bagaimana caranya untuk diaplikasikan dalam digitalisasi bentuk tadi. Digital tadi. Itu akan seiring dengan perusahaan dalam melakukan transformasi digital. Tapi sebenarnya itu juga nggak hanya berhenti di accounting ya, artinya semua bidang itu sebenarnya nanti bisa. Nah, gitu Pak Ica. Wah, sangat menarik sekali ini Pak. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang transformasi digital nih Pak, menurut Bapak secara general pada tiap perusahaan-perusahaan itu transformasi digitalnya seperti apa Pak? Gini Mbak Ica, jadi saat ini memang kan banyak perusahaan sedang marak melakukan transformasi digital ya. Tentu tujuan dari transformasi digital ini itu salah satunya kita nantinya arahnya ke operational excellence, artinya dalam setiap fungsi itu bisa berjalan dengan maksimal, kemudian diharapkan juga ada reduction cost gitu ya. Terus yang kedua, sekarang kan teknologi ini semakin berkembang ya, jadi sangat menarik untuk kita ikuti, terutama tentu Mbak Ica pernah dengar AI ya. Oh iya Pak, sekarang lagi marak gitu Pak. Nah, itu kemarin saya pernah ikut salah satu diskusi di Bank BJB, di mana dia itu juga sekarang menyediakan layanan yang berbasis AI. Jadi karyawan itu bisa mengakses semua yang dibutuhkan kayak peraturan dan lain-lain itu hanya dari program AI yang dibentuk. Nah itu kan jadi suatu inspirasi atau ide yang nantinya juga harus bisa nih kita lakukan, sehingga ketika karyawan ini mau mengakses banyak hal itu sudah tersedia di satu platform tersebut. Gitu sih Mbak Ica. Berarti pentingnya juga perusahaan dalam membuat platform yang berguna bagi karyawan ya Pak, betul? Betul sekali. Yang pasti yaitu tadi penyederhanaan proses bisnisnya suatu perusahaan, kemudian juga nanti itu akan dapat mengoptimalisasi kinerja karyawan juga. Jadi misal ada satu pekerjaan yang harus ditempuh dengan beberapa step, kita sederhanakan menjadi satu step gitu ya. Baik Pak, kalau tadi kelebihan dari transformasi digital itu sendiri ya Pak. Kalau sekarang kita ngomongin tentang tantangan nih Pak.
Tantangan dari transformasi digital itu seperti apa sih Pak? Banyak sebenarnya ya Mbak Ica. Salah satunya itu ketika kita bicara transformasi digital, pasti di awal nanti kita akan timbul cost ya. Nah, artinya itu dibutuhkan sebuah asesmen yang tepat dalam pemilihan teknologi yang benar-benar dibutuhkan untuk perusahaan. Nah, makanya ketika sebuah perusahaan itu akan melakukan transformasi digital, mereka juga harus melihat apa sih teknologi yang tepat untuk digunakan dan berapa biaya yang akan dikeluarkan. Dan nggak hanya berarti situ, dampaknya nanti terhadap perusahaan ini seberapa besar ya, seperti yang tak sebutkan tadi ya, karena bisa berdampak pada operasional perusahaan maupun reduction cost yang ada di perusahaan. Berarti mengikuti zaman tadi tapi tidak melenceng ya Pak dari kebutuhan perusahaan. Iya, betul. Tepat guna lah istilahnya ya. Ya, kalau di SID sendiri nih Pak, kira-kira awal mula transformasi digital di perusahaan SID ini bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kalau di SID ini kita sudah lama ya punya rancangan untuk memulai transformasi digital. Tapi memang kita baru bisa bergerak itu sekitar tahun 2022 atau 2023 untuk yang ada pergerakan masifnya ya. Dimana memang di SID ini kan kebetulan saya ini kan sebagai ketua tim kontrol kinerja dan inovasi. Nah, berangkat dari situ ada diskusi dengan komite korporasi, itu banyak hal yang seharusnya bisa kita digitalkan. Nah, akhirnya kita coba diskusi, kita susun, nah baru kita memulai langkah untuk melakukan transformasi digital. Kira-kira riset yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi digital itu berapa lama Pak? Mulai dari pengecekan dan segala macamnya. Kita sebenarnya dari hal sederhana dulu ya, kita melihat aktivitas yang ada di SID seperti apa, terutama di cabang, karena bisnis kita ini kan sebagai distribusi bahan bangunan, kita banyak cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya kita butuh kecepatan layanan, ketepatan data untuk strategi marketing. Nah, dari situ kita coba mengevaluasi. Kalau dibilang waktu sebenarnya ya mungkin di range 1 sampai 3 bulan ya Mbak. Ya, artinya kita harus tahu dulu nih basic dari transaksi yang ada, kendalanya apa, sehingga tadi yang saya bilang kita harus tepat untuk menerapkan transformasi digital. Digitalnya seperti apa? Baik-baik Pak. Setelah tadi kita membicarakan tentang range untuk pembuatan atau proses transformasi digital di SID nih Pak. Selanjutnya adalah transformasi digital apa yang sudah dilakukan oleh SID sendiri nih Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kita concernnya di cabang dulu sebagai garda terdepan kita dalam bisnis kita, sehingga kita nantinya dalam melakukan evaluasi dan pelayanan tadi bisa sesuai. Nah, itu kita saat ini sudah ada program CRM untuk sales, di mana nanti itu kita bisa mengontrol sales dari situ. Ada lagi juga ada program apps toko, atau kalau kita kemarin brandingnya sebagai aplikasi partnership ya, sesuai sapaan kita biasanya ya. Jadi harapannya banyak partnership yang bergabung dengan SID. Nah, terus sebenarnya kita juga nanti ada program semacam TMS, itu transportasi management system, dan juga warehouse management system. Luar biasa sekali nih Pak, SID ternyata sudah memikirkan mulai dari cabang, kemudian kontrol-kontrol lainnya melalui transformasi digital tentunya ya Pak. Betul sekali. Lalu nih Pak, untuk perhitungan cost-nya sendiri, apakah benefit yang didapat dengan cost yang dikeluarkan itu sebanding Pak? Harus sebanding, karena kita tadi sudah melalui kajian ya di awal. Artinya dengan apa yang kita terapkan, itu nanti benefit yang kita dapatkan justru harus lebih besar kan gitu. Harus lebih besar. Contoh kita tadi punya CRM tadi ya, artinya kita harus bisa memonitor para tenaga sales kita untuk mengoptimalkan penjualannya. Nah gitu, meskipun kita mengeluarkan cost,
tapi target kita adalah peningkatan revenue kan gitu ya. Betul. Baik, selanjutnya ini sebenarnya sama Pak dengan pertanyaan saya sebelumnya mengenai yang tadi general perusahaan. Di sini lebih mengarah ke SID-nya. Tantangannya dari SID sendiri itu bagaimana Pak mengenai transformasi digital? Ya, jadi kalau tantangannya memang tadi mungkin itu tadi ya, kita harus mengkaji teknologi yang tepat yang kita gunakan. Terus selain itu juga pengaplikasiannya nih yang paling penting. Bagaimana cara kita dapat mendorong semua lini untuk dapat mengaplikasikan transformasi digital ini. Karena budaya di masing-masing cabang ini kan berbeda-beda. Tapi kita punya budaya corporate, artinya ketika corporate ini bertransformasi digital, maka semua lini pun harus melakukan hal yang sama. Jangan sampai ke bawah budaya yang lain atau yang lama. Oke, gitu. Apakah Pak, kalau misalnya memang di era sekarang kan siapa sih yang kenal sama digital ya Pak? Semua pasti menerapkan digital. Tapi ada nggak Pak orang di SID ini yang enggan menerapkan atau sulit untuk menerapkan transformasi yang diterapkan? Oke. Setiap hal baru atau inovasi tadi digital, transformasi digital, ya pasti ada aja ya kalau kita bicara person yang menolak kehadirannya ya, dalam tanda kutip. Nah, karena mungkin yaitu bisa jadi mereka belum kenal. Nah, makanya kita coba mengenalkan kepada mereka. Bahkan kalau ada yang nggak jalan, kita secara personal juga coba mengenalkan sehingga mereka bisa menerima, dan pada akhirnya bagaimana meyakinkan mereka bahwa justru dengan transformasi digital ini lebih memudahkan mereka, gitu kan. Lebih efisien juga Pak ya. Sekali. Terus kita juga tekankan ke para leader agar bisa dapat menyampaikan juga, gitu kan. Nah itu sih, karena kita kan juga banyak cabang tadi ya Mbak. Perlu berapa lama sih Pak adaptasi dari orang-orang SID ini dengan transformasi yang diterapkan? Contoh tadi yang kalau CRM kita start di Agustus atau September tahun lalu 2023, itu di akhir November Desember itu kita sudah bisa jalan dengan baik. Artinya yang mungkin sekitar 2-3 bulan kita sudah bisa jalan dengan baik dengan proses transformasi digital tadi. Dengan transformasi digital, baik Pak. Baik Pak, selain tadi yang sudah dijelaskan oleh jenengan tadi, apakah ada hal yang ingin diterapkan kembali Pak di transformasi digital SID ini? Tentunya masih banyak yang Mbak Ica ya, PR kita di tim KKI tadi atau nanti tim digital. Nah itu tentunya kayak tadi kita contohkan di salah satu perusahaan bank tadi, dia sudah mengadopsi teknologi AI di perusahaannya. Nah, ke depan kita juga harus arahnya ke sana, tapi kita juga tetap harus melihat apakah memang teknologi ini mana yang tepat untuk digunakan, mana yang enggak. Tapi yang pasti banyak hal lah yang harus kita siapkan, banyak hal yang harus kita lakukan agar nanti ke depannya lebih baik lagi. Lebih baik lagi, baik-baik Pak. Partnership, karena tadi kita sudah berbincang-bincang, gimana nih kalau kita tes Bapak Abidin melalui pertanyaan-pertanyaan dari tim kreatif. Siap nggak nih Pak? Harus siap. Harus siap. Tenang Pak, kayaknya saya dapat skill gampang kok. Gitu. Langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak? Boleh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apa sih kepanjangan dari PPC? Apa tuh Pak? Iya betul, PPC. Portland Port Cement. Portland Port Cement. Betul nggak nih tim kreatif? Oke, betul. Selanjutnya, kepanjangan dari PCC. PCC nih Pak. Ayo, apa nih Pak? PCC nih. Portland Cement. Nah, apa nih Pak? Lupa. Ini mungkin karena Pak Abidin teman-teman lagi banyak pekerjaan ya, jadi sedikit lupa. Nanti akan dibenarkan oleh tim kreatif nih di sini. Kita lanjut aja ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga ini ada POD. POD. Proof of Delivery. Oke, bener nggak ya ini?
Langsung aja kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada OPC. 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 Nah, ini juga pas ini. Pas apa nih, Pak? Pas ingat apa pas lupa Pas nih? lupa ini Pas berarti. lupa. Aduh. Gimana, Pak? Nyerah nih? Nyerah. Oke, yang benar ini ya, teman-teman. Di sini jawabannya. Dan yang terakhir nih, Pak. Singkatan atau kepanjangan dari OTP. Apa tuh, Pak? ya. OTP. Ini kebetulan saya tahu fungsinya tapi Lupa kepanjangannya ya, Pak. Wah. OTP ini kan biasa dibuat untuk verifikasi ya. Nah, itu suatu kode autentifikasi. Nah, TP-nya ini saya tahunya Tunjungan Plaza. Waduh, malah Tunjungan Plaza ini mungkin sudah mau weekend ya, Pak. Iya, Jadinya betul. pikirannya udah jalan-jalan ini. Atau boleh dijelaskan nih Oke. Pak sedikit fungsinya OTP tadi apa, Pak? Ya, jadi OTP itu salah satu alat untuk verifikasi. Contoh ketika kita memberikan tagihan ke pelanggan, kemudian pelanggan menerima Lewat kode itu ya, OTP Pak, tadi, biasanya. kemudian OTP tadi disampaikan ke sales kita untuk Oke. approve yang pembayaran tadi. Oke. Mbak Ica. Teman-teman nanti lihat di sini ya nih, singkatan ini yang bener ini. Tapi fungsinya udah tahu kan, udah dijelasin nih sama Pak Abidin. Nah, partnership nggak terasa nih, tadi kita sudah melalui sesi diskusi bareng sama Pak Abidin. Tadi kita berbicara tentang transformasi digital, terus kita juga bertanya-tanya dengan beliau mengenai general perusahaan, SID, kemudian tadi kita ada games juga ya, Pak? Ya. Iya. Dan mungkin saat ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Abidin untuk memberikan closing statement nih untuk partnership kalian yang sedang Oke. menonton kita di rumah masing-masing nih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ica. Jadi untuk semua partnership ya, transformasi digital ini tidak harus diawali dari top manajemen ataupun sebuah tim, tapi sebenarnya kita semua itu bisa berperan dalam transformasi digital. Maka dari itu, apapun aktivitas yang bisa kita sederhanakan, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang untuk kita lakukan transformasi digital. Karena nggak harus semua itu butuh cost yang tinggi, semua itu butuh proses yang panjang. Mulai dari hal sederhana dulu aja ya. Jadi itu bagaimana kita dapat melakukan transformasi digital di bidang kita masing-masing. Apalagi sekarang kan informasi kan sudah banyak ya, kita bisa explore di Google apapun tentang tadi yang saya sebut AI, kemudian platform-platform yang lain yang bisa memudahkan pekerjaan kita. Nah, mungkin berangkat dari situ nanti kita bisa buat platform sendiri untuk perusahaan kita. Ya, jadi Memang harus dimulai dari kesadaran kita masing-masing. Nggak harus perusahaan itu nuntut A, B, C, D untuk transformasi digital, tapi semuanya itu bisa berangkat dari kita masing-masing. Justru kita bisa memberikan ide kan, Pak ya, untuk perusahaan. Betul nih. sekali. Untuk kemajuan perusahaan kita juga nih, partnership. Ya, kebetulan nanti kita juga akan ada program Ideasit. Nah, tapi nanti kita tunggu part selanjutnya, Mbak Ica. Nih, udah di-spill dikit loh ini partnership, makanya stay tune terus ya ini di sitcom selanjutnya nih. Nah, partnership, jangan lupa pokoknya harus dinyalakan lonceng notifikasi di kanal YouTube-nya si distributor, terus juga ada Instagram-nya dan juga TikTok-nya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa like, share, and subscribe. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Abidin untuk kesempatannya kali ini. Saya dan juga partnership senang sekali bisa berdiskusi bersama. Semoga nanti ke depannya kita bisa berjumpa kembali ya Pak di sitcom selanjutnya. Oke, harus. Oke, harus nih. Bye partnership.